pada cornering di depan tuh. Nah, kalau lihat dari belakang nih ya, ini motor lampunya menurut gua agak sedikit aneh. Ini jadi di depan itu adalah S kecil ya, jadi tikungan pertama dari Sentul. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan sekarang gue lagi sama old Jupiter MX yang tahun 2005-an. Jadi ini adalah generasi pertama dari Jupiter MX. Nah, MX yang generasi pertama ini dia berproduksi dari tahun 2005 sampai 2010. Jadi kalau kalian tahu ya, ini motor tuh yang diiklanin sama Komeng dan juga Valentino Rossi. Nih, kalau kalian inget waktu itu Komeng bilang motor ini tuh tagline-nya yang lain semakin ketinggalan. Jadi kayaknya motor ini tuh kenceng banget. Padahal ya biasa aja sih. Dan di sini ini dia belum yang seri kopling atau masih 4 percepatan, kopling otomatis 135 cc, dan ini mesinnya udah tegak 44 derajat dan juga udah pakai liquid cool atau radiator dan juga kipas. Jadi pada zamannya motor ini tuh lumayan oke banget karena bebek lainnya masih 110 bahkan 125 cc aja. Belum ada yang nyamain 135 cc kayak MX generasi awal ini. Ada juga paling Kawasaki yang hijau tuh 130 cc doang, belum bisa 135. Dan di sini kita lihat ini mesinnya bener-bener masih standar. Dan juga 135 cc-nya ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 11,33 horsepower dengan torsi 11,85 Nm. Dan kalau lihat dari desainnya ya, kita lihat dari depan nih. Nah, ini kayak masih bener-bener jadul banget karena lampu-lampunya ini masih bohlam semua dan masih bener-bener kebuka kayak gini. Beda sama New Jupiter MX yang udah sipit kayak gini, udah agak pakai smoke hitam jadi lebih elegan. Kalau yang ini bener-bener kebuka gede banget di sini. Dan dia fendernya ini masih kecil banget. Jadi belum setebel MX New. Nah, kita lihat juga bannya ini masih ukuran depan itu 70/90 ring 17 dan belakang masih 80/90 ring 17 dan masih pakai jari-jari. Dan yang belakang ini masih pakai rem tromol. Nah, guys, kita lihat dulu dari lampu depannya. Ini udah diganti pakai LED. Ini aftermarket 2 sisi doang, jadi nggak pakai kipas. Beda sama kayak punya gua 6 sisi udah pakai kipas juga. Dan karena ini motor masih arus AC atau belum DC, jadi kelistrikannya belum sestabil injeksi. Dia nggak terlalu kuat pakai lampu LED yang terlalu banyak, kecuali kalau kita harus ganti arus dulu. Dan di motor ini masih ada saklar on off untuk lampunya. Langsung aja kita lihat lampunya apakah terang apa enggak. Kuning ternyata ya. Gua kira itu lampunya putih atau biru, ternyata ini lampu kuning LED. Dan ini berguna banget kalau misalnya kalian ke puncak atau kabut-kabut yang bener-bener berembun. Ini warna kuning bisa membuka jalan yang lebih jelas, jalan kehidupan. Jadi ternyata lampunya kuning dan nggak terlalu terang. Kuningnya juga bener-bener kuning banget. Dan di sini kita lihat bataknya ini masih kencang banget. Ya, ciri khasnya Yamaha, bodinya tuh agak-agak lentur ya. Cuman ya lumayan tipis ya pada zamannya. Tapi motor ini sangat-sangat legendaris banget. Gua nggak tahu apa yang bikin motor ini legendaris. Mungkin karena MX sekarang itu kayak contohnya MX King dan Jupiter MX yang new, ini berasal dari sini. Langsung aja kita lihat ke bagian speedometernya nih. Nah, dilihat dari saklar sebelah kiri, dia benar-benar mirip banget sama New Jupiter MX. Bentuk saklarnya kayak gini nih. High beam, low beam, ada sen-nya juga udah mendelep. Klakson di sini dan masih ada tuas untuk cup. Dan kita lihat nih speedometernya, ini udah menempuh jarak 70.243 km. Ini udah lumayan jarak tempuhnya lumayan jauh dan kondisi mika speedometernya udah agak retak-retak. Nah, ini tips buat kalian. Gue udah pernah kasih juga, kalau udah retak-retak gini bisa kalian olesin oli mesin yang bersih. Nanti didiemin aja biar lebih mulus lagi. Dan kita lihat di sini emblemnya ada emblem Garputala dari Yamaha. Di sini udah dituliskan LC4V, artinya liquid cool 4 valve. Apa klep maksud gua. Jadi klepnya ini ada 4, 135 cc dan indikator bensin. Nah, kalau kita lihat di atas ini akinya mati, jadi harus kita nyalain dulu. Nah, di sini ada indikator suhu, ini netral, 1, 2, 3, 4 dan high beam. Nah, ini dia high beamnya. Nah, ternyata di sini sennya jadi kiri kanan itu sama aja. Dan kalau kita lihat ke kanan, ini ada saklar on off-nya. Dia masih benar-benar ada, beda sama New Jupiter MX yang 2012 ke atas udah nggak punya saklar lagi. Dan di sini ada electric starter. Desainnya sama, mirip persis sama Mio dan juga New Jupiter MX. Nah, pindah ke bagian samping ya. Kita lihat desainnya ini masih benar-benar jadul dan belum sekeren MX King atau New Jupiter MX 135 yang kayak gini nih. Dan ini fendernya udah lumayan rapat, beda sama bebek pada zamannya. Dia udah bener-bener padat kayak gini dan udah tertutup. Jadi kalau bongkar mesin atau cek-cek karburator ini
lumayan susah juga. Dan kita lihat ke bawah, ini persnelingnya udah bisa dicongkel. Dia udah pakai karet, jadi enak banget kalau dicongkel gini. Walaupun ini motor belum yang kopling. Nah, ini motor tuh bodinya tuh emang sih agak-agak lancip dan mirip-mirip sama adeknya. Tapi di sini tuh masih terlihat kalau motor ini belum terlalu bebek sport banget. Dan armnya juga masih simple banget kayak gini. Beda sama yang ini. Terus dia belum punya rear hugger atau spakbor kolong. Jadi bener-bener lost kayak gini nih. Dan ini armnya agak mirip sih sama yang New Jupiter MX, tapi warnanya masih abu-abu muda kayak gini. Belum se-elegan abu-abu tua, bahkan warna hitam. Jadi motor ini tuh warna silver ini tuh standaran bebek pada zamannya. Nah, kalau dilihat dari belakang nih ya, ini motor lampunya menurut gua agak sedikit aneh karena modelnya lebar gini dan lampunya jadi mikanya tuh putih dan di sini baru ada merahnya. Menurut gue sih aneh ya, tapi selera juga buat kalian. Mungkin banyak yang suka juga dengan desain MX yang kayak gini, tapi gue lebih suka desain MX New atau MX King yang lebih sporty dan kelihatan bebek sport banget. Dan kalau kita lihat nih banyak kurus banget nih. Ini ukurannya 80-90 ring 17 dan masih jari-jari. Dan juga remnya tromol. Kalau dilihat ya bedanya sama yang kopling. Kalau yang kopling itu peleknya lebih lebar sedikit. Nah bedanya sama kalau MX New itu udah selebar 2,5 inch dan MX King 3,5 inch. Kalau yang ini masih standar kayak bebek biasa. Makanya kurus banget kalau dilihat dari belakang. Dan dia belum punya spakbor kolong yang tadi udah kita liatin. Dan ini desain dari tutup rantainya juga nggak terlalu gede. Masih tipis dan juga lentur. Kalau lihat dari knalpotnya, ini knalpotnya agak mirip sih sama yang MX New, tapi masih lebih ceking karena covernya ini nggak setebel MX New. Dan dia tutupnya cuman kayak lurus gitu doang, simple banget. Dan ini belum pakai cover lagi di belakang sini. Beda sama yang MX New itu. Dan spakbornya ini spakbor bebek banget, lihat deh. Kayak kalau gue lihat ya ini mirip banget sama punya kayak Mio atau bahkan Vega R. Ini bener-bener cuman panjang, serut, udah gitu doang, goyang lagi. Nah di sini nih behelnya ya, ini udah pakai behel pendek dan menurut gue ini kurang enak dipegang karena bawahnya sini agak bolong. Jadi ada ruang kalau kita megang kayak gini. Tuh kurang nyaman dan kurang enak. Sama sih kayak punya MX King juga nggak enak banget dipegang. MX yang ini masih lumayan karena bawahnya ini bener-bener rata, nggak ada ruang. Dan ini lampunya masih bohlam semua. Jadi kayak gini desain belakangnya. Kalau kalian suka, tulis komen di bawah. Ngomongin soal bagasi, motor ini nggak punya bagasi yang memadai. Jadi lumayan kecil banget nih. Ini desainnya mirip sama MX New. Ada aki di sini, tangkinya segini, 4 literan dan bagasinya ini nggak sampai 1 liter kayaknya nih. Ini kecil banget. Dan kalau kita paksa muat jas hujan cuman 1, dipaksa bisa si 2, cuman agak sempit banget lah pokoknya. Jadi kondisinya kayak gini, standar. Dan untuk buka joknya masih pakai kunci di bawah sini. Dan ini kuncinya kecil banget ya, masih ada tulisan Yamaha lagi. Kayak gitu doang, simple ya. Oke, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe juga buat yang belum. Dan gue bakal bahas kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihannya dulu ya, motor ini tuh pada zamannya udah punya mesin 135 cc dan tegak 44 derajat. Makanya dia kalau kena banjir tuh aman banget ya daripada bebek-bebek pada zamannya. Dan ini udah pakai liquid cool dan juga kipas radiator. Jadi keren banget gitu, kesannya kayak mewah banget pada zamannya udah pakai radiator. Dan untuk instrumen dia biasa aja. Kelebihannya satu lagi, dia udah punya monoshock. Jadi pada zamannya bebek itu masih pakai dual shock. Ini jadi di depan itu adalah es kecil ya, jadi tikungan pertama dari Sentul, makanya berisik banget pada cornering di depan tuh ya. Bahas suspensinya, motor ini lumayan empuk banget, tapi ini ada kelebihan kekurangannya juga. Jadi terlalu empuk ini enak sih buat sendiri, jadi lebih nyaman, lebih nggak stiff, keras gitu. Tapi kekurangannya dia kurang stabil untuk menikung dan juga kecepatan tinggi. Jadi itu selera aja sih, sesuai kebutuhan. Nah untuk kekurangannya yang pertama, motor ini belum ada instrumen digital di sini, belum injeksi, dan lampu-lampunya masih bohlam. Dan juga satu lagi, bagasinya yang minim banget. Jadi ya itu opsional banget buat kalian mungkin yang masih pada nyari motor ini lap kedua. Nah buat kalian yang pengen nyari motor ini stoknya ready di Akang Motor. Alamatnya langsung aja klik link di Google Maps di bawah ini. Dan juga kalau kalian tanya-tanya tentang odometernya, ini kondisinya masih grass, cuma starternya nggak nyala dan odometernya 70.000. Harganya ini sekitar 6 jutaan atau bisa nego juga kalau pakai nama gua. Dan di sini ini pure banget gua reviewnya, nggak ada manipulasi dari kondisinya. Ini benar-benar gua review dan ini bukan bekas banjir. Jadi kelebihan kekurangannya menurut gue itu aja. Dan kalau kalian bisa nambahin sendiri, tulis aja langsung komen di bawah ini. Buat kalian yang pengen request review motor apa lagi yang ada di sini, bisa banget. Dan kalau pengen lihat-lihat alamatnya, langsung aja klik link di bawah ini. Dan juga
klik link Instagram dari owner Akang Motor ini. Segitu aja dari gua. Thank you for watching. Peace out nih.